Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Hari yang ditunggu-tunggu selama lebih dari 400 hari akhirnya tiba, yaitu sidang ijazah palsunya Joko Widodo. Ini dari apa yang saya saksikan, sidangnya itu sekitar 2,5 jam ya. Minimalnya dari Kompas itu katanya full. Dan untuk membuat video ini sejauh ini adalah video yang saya paling banyak effortnya. Karena memang harus betul-betul memeriksa apa yang didakwakan, kemudian bagaimana seharusnya penyusunan dakwaan dari yang primer ataupun yang subsidiary dan lain sebagainya. Jadi ini memang konten yang sangat hektik sekali ya. Hektik. Oke. Nah, karena itulah mungkin juga ya Anda yang menonton di sini sudah bisa membaca kenapa saya hari ini memakai baju warna hitam. Ya, apabila ada yang bisa menebak, coba. Betul. Ini karena baju ini ada pada tumpukan teratas lemari saya. Jadi saya nggak punya waktu buat milih-milih baju. Akhirnya udahlah pakai baju aja. Karena tadi bangun tidur langsung memerhatikan sidang, kutret-kotret begitu ya. Cari sana cari sini. Akhirnya ya pakai baju seadanya untuk membuat konten. Mohon maaf ya. Dan saya mendapatkan kejanggalan. Kalau itu yang ingin Anda tanyakan ya. Ada kejanggalan? Oh banyak. Yang salah satunya ya, saya mau kasih spill dulu nih. Salah satu kejanggalannya adalah pembacaan dakwaan, yang mana hakim ketua di sini saya langsung melihat tidak cermat ya. Hakim ketua tidak cermat. Kemudian kok ada jaksa di sini pakai masker tuh. Dan jaksa yang pakai masker ini, mohon maaf, saya harus mengatakan ini, badannya besar. Kenapa saya pakai itu badan besar? Ini orang berarti tidak bisa mengontrol nafsu makannya. Nah, orang yang tidak bisa mengontrol nafsu makan itu tidak semua yang besar badan. Saya nggak mau bawa-bawa fisik sebetulnya ya. Cuman ini untuk menambahkan saja. Karena kalau bagaimana? Udahlah begitulah pokoknya ya. Pikirkan sendirilah. Nah, ini yang jelasnya pakai masker. Kemudian ada pasal sisipan dimasukkan pada pembacaan dakwaan. Baik ya, ini kronologi awal ada dan sebagainya. Kita mulai saja dari sini dulu nih. Kita mulai dari keberatan dari kuasa hukumnya Dr. Tifa ya. Ini judulnya keberatan. Debat kuasa hukum Tifa jaksa jelang pembacaan dakwaan sidang perdana kasus ijazah Jokowi. Jadi belum mulai pembacaan sudah ada keberatan dari Dr. Tifa. Kenapa? Karena berkasnya tidak transparan. Ini kita saksikan ya. Izin yang mulia. Sebelum dibacakan surat dakwaan, ada keberatan yang sangat mendasar yang ingin kami sampaikan terhadap pembacaan ini. Yang pertama adalah kami sampai detik ini belum memperoleh salinan surat dakwaan beserta berkasnya. Padahal itu belum sama sekali. Surat dakwaan aja kami belum terima. Secara resmi ya. Dan itu padahal diatur baik dalam KUHP lama ataupun KUHP baru. Pasal 143 dan pasal 74. Nah yang mulia, oleh karena itu sambil kami mendapatkan surat dakwaan beserta salinan lengkap berkas perkara, kami mohon dipertimbangkan kembali untuk melanjutkan pembacaan surat dakwaan ini demi menghormati pihak dakwa. Terima kasih. Silakan duduk. Penuntut umum sudah ada surat dakwaan. Mohon izin majelis. Mohon izin sebagaimana pasal 75 ayat 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, untuk penuntut umum kami telah melaksanakan kewajiban kami untuk memberikan salinan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan. Majelis mohon izin. Dan kemudian terkait dengan salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana pasal 153 KUHP baru sudah kami serahkan kepada advokat terdakwa. Majelis mohon izin. Sudah diserahkan. Sudah diserahkan terkait dengan salinan berita acara pemeriksaan. Nah, ini saya maksudnya nih, entah kelihatan atau tidak di layar Anda ini. Ya, ada dakwaan itu tadi, ada pengakuan sudah diberikan katanya, tapi ya belum bilangnya. Yang mulia, kemarin kami kirimkan salah satu anggota kami, tapi tidak diberikan keseluruhan, hanya sebagian. Jadi kami tidak dapat terima karena menunggu koordinasi.
Iya, karena pembacaannya juga sekarang Menunggu sebagian-sebagian nih. koordinasi. Terdakwa sudah menerima surat Belum. dakwaan. Belum. Belum Dakwaan yang sudah, mulia. dakwaan sudah. Belum yang Berita acara BAP yang belum. Lah itu BAP katanya sudah diserahkan. Maaf, dakwaan belum. surat undangan. Belum. Baru surat undangan. Surat undangan. Surat panggilan untuk yang mulia izin, saya baru menerima surat panggilan untuk hadir pada hari ini, tetapi surat dakwaan belum. Nah, belum. Kami Belum. terima. Ya, makanya Ibu belum menerima Belum. surat dakwaan, Belum. Surat panggilan yang kami hanya surat panggilan. Panggilan sidang yang belum. Izin yang mulia, mohon izin yang mulia. Yang mana? Untuk surat dakwaan pada saat proses pemeriksaan tersangka dan barang bukti di kejaksaan sudah kami serahkan kepada penasihat hukum. Dan untuk berita acara pemeriksaan, memang kemarin kita sudah berkoordinasi dengan pihak PH dari Dr. Tifa. Kami sudah menyiapkan berita acara pemeriksaan. Namun dari pihak penasihat hukum menolak karena meminta salinan berkas secara lengkap. Demikian yang mulia. Salinan berkas lengkap. Itu ya, nanti dikoordinasikan lagi gitu Pak Nah, ya. iya. Yang diperlukan. Saya juga Sebentar dia faktanya berarti tidak ada apapun alasan di belakangnya yang mana seharusnya dia diselesaikan dulu. Itu faktanya tidak ada berarti ya. heran. Saya sebagai ketua, saya belum pernah terima dakwaan. Hmm. Emang Ah. ada Untuk tim dari Dokter Tifa ya, tim advokat, saya menanyakan ke Dokter Tifa kan baru hari ini ya. Di persidangan surat kuasa juga diserahkan hari ini. Ya. Jadi penuntut umum kan secara formal tahunya kalau Bapak tim advokatnya kan hari ini. Tidak. Jadi kalau diserahkan hari ini kan bisa, kami kan menanti memberikan kesempatan Bapak untuk mempelajari juga setelah dibacakan. Nanti ada waktu diberikan kalau mau ada tahap-tahapan ya, sampai kalaupun mau mengajukan perlawanan kan ada waktunya gitu. Penuntut umum Baik, ya. itu sudah mengenal kami sejak beliau masih tersangka. Kami sudah menjadi advokatnya ketika masih tersangka. Oleh karena itu tidak ada alasan bahwa mereka tidak mengenal kami. Kalau memang sudah terima, akan lebih bagus dalam persidangan ini ditunjukkan saja bukti tanda terimanya agar kita tidak ada saling duga-menduga. Demikian, terima kasih rekan penuntut umum. Silakan penuntut. Mohon izin majelis berkaitan dengan bukti tanda terima kami ada majelis mohon izin dalam bentuk soft copy apabila berkenan ditunjukkan ke depan majelis. Silakan depan. Ya ada tapi belum diserahkan. Gimana ini? Kita percepat dulu ya, soalnya banyak yang mau dibicarakan nih. Tuanya Bapak lah. Bapak ya. Monggo. Jadi gimana nih kesimpulannya? Muliakan. Yang kami tuntut adalah berkas perkara Ya. secara lengkap, Oke. yang itu merupakan kewajiban undang-undang bagi penuntut umum. Betul. Ketika menyerahkan ke pengadilan itu, menyerahkan berkas perkara secara lengkap itu adalah tuntutan undang-undang yang mulia. Itu. Itu ya Pak ya. Itulah yang kami tuntut. Kita terima ya Pak ya. Jadi penuntut umum untuk Oke. disiapkan ya berkas Satu. untuk terdakwa ya. JPU Karena punya hak kosong. juga untuk nanti untuk upaya pembelaannya kan Dokter seperti itu ya. Untuk Tifa dakwaan silahkan diserahkan. 1. Gitu ya Pak ya, diserahkan hari ini ya di persidangan ya. Silahkan diserahkan dakwaannya dulu, nanti dipersiapkan untuk berita acara. Baik ya, ini saya kira sudah selesai. Jelas kedudukannya di sini ya. JPU kosong, Dokter Tifa 1. Kenapa? Pelanggaran dilakukan oleh JPU. Dan harus diingat bahwa hakim di sini adalah sebagai saksi. Ya, itu saya baru tahu kemarin tuh di acara di acara ILC rakyat bersuara ya. Jadi posisinya kan begini, penegak hukum itu polisi melimpahkan kepada jaksa, di pengadilan penegak hukum itu ya kejaksaan dan pengacara dalam hal ini tidak punya jabatan. Hakim dia itu sebagai saksi. Apakah masing-masing pihak ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik atau belum? Nah ini seharusnya disaksi sekarang oleh hakim. Apa? Nih
Ya, harus saksi bukan saksi dalam perkara begitu ya, saksi dalam penegakan hukum hakim itu. Ini sudah ada jelas tidak dikeluarkan JPU kosong ya, Dr. Tifa. Kenapa? Karena ini tidak ada surat dakwaan dan hakim tahu betul bahwa dakwaan ini dia sangat penting karena pihak Dr. Tifa harus menyiapkan itu dan ini akan sejalan dengan kejanggalan berikutnya. Apa kejanggalan berikutnya? Bahwa ya pembacaan dakwaan ini dicicil. Nah, saya tidak tahu nanti keberatannya akan ada di mana ya. Ini kita saksikan dulu. Jaksa beber awal mula ajudan Jokowi tunjukkan unggahan tuduhan ijazah palsu di sidang perdana Tifa. Ini videonya panjang dan esensi dari video ini ya saya sambil perdengarkan ya. Berawal pada tanggal 26 Maret 2025 saat dalam perjalanan di sekitar Jalan HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan, saksi Syarif Muhammad Fitriansyah, SIK, MSI, memberitahukan dan memperlihatkan kepada saksi Insinyur H. Joko Widodo adanya 3 unggahan di media sosial, terdiri dari 2 video di YouTube dan 1 unggahan di media sosial X yang menyerang kehormatan atau nama baik saksi Insinyur H. Joko Widodo yang pada pokoknya menuduhkan bahwa ijazah strata 1 S1 saksi Insinyur H. Joko Widodo adalah palsu. Baik, ini saya ringkaskan ya karena 17 menit. Kalau di komentari semuanya panjang, waktu habis kita. Ini ya adalah kronologi kejadian. Jadi kronologinya Jokowi itu ternyata dia dikomporin. Jokowinya nggak tahu apa-apa awalnya itu. Pada tanggal 26 Maret 2025. Nah, ini 2 hari sebelum saya ulang tahun ya. Saya 28 Maret. Ajudan Jokowi Syarif Muhammad Fitriansyah menunjukkan 3 unggahan media sosial, 2 YouTube, 1 X kepada Presiden Jokowi. Jadi ini gara-garanya si ajudannya nih, Syarif Muhammad Fitriansyah. Pak, lihat YouTube nggak? Nah, begitu kira-kiranya ya. Nah, kemudian ada tindak lanjut internal. Jokowi kaget. Aduh, saya tersakiti. Harusnya yang menyakiti Syarif Muhammad Fitriansyah ini ya. Lah kok ditunjukin sama Jokowi? Coba kalau nggak ditunjukin, dia nggak bakalan sakit hati. Karena tontonan Jokowi bukan YouTube. Tontonannya itu apa? Nggak tahu. Hanya yang bersangkutan. Nah, kemudian ada tindak lanjut internal. Jokowi meminta tim hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti unggahan serupa yang menyerang nama baik. Ya. Kemudian ada klarifikasi pihak terkait. Tanggal 14 April, berarti Maret April ya, hampir 1 bulan setelah ditunjukkan sama Syarif Muhammad Fitriansyah ini Jokowi masih menyimpan dongkol hati yang sangat sakit. Tanggal 14 melakukan konferensi pers. Nah, tanggal 15 April, UGM ikut-ikutan melalui warning ya, Udas Moro ikut-ikutan ngomong. Ya, ini kan berarti sudah ramai di media sosial. Kemudian ada pendataan bukti lanjutan. Sudah ya, itu apa namanya? Yang dikatakan oleh jaksa ya, sebagai kronologi kejadian. Nah, kemudian struktur umumnya baru di sini masuk ya, dakwaan. Ada dasar laporan, identifikasi bukti, langkah mitigasi atau respons, akumulasi barang bukti. Nah, identifikasi buktinya itu ada di sini bagian awal ya. Nah, menyebutkan judul-judul YouTube, judul-judul video YouTube terus ya sampai sini nih. Sampai ada berapa ini? Ada 22. Ya, silahkan baca sendiri ya. Ini kalau saya tampilkan nih. Salah satunya saya bacakan misalkan ya, pencocokan wajah ijazah dan wisuda Jokowi versus Dumatno Budi Utomo @Balige Academy. Nah, ya seperti itu. Itu cuman judul doang. Hasil uji forensik ungkap unsur pidana di kasus ijazah Jokowi. Sentana eksklusif ya, Roy Suryo 8 April 2025. Itu judul-judul doang yang dikumpulkan itu. Nah, sehingga dari ini kan yang disebut apa nih? Ini disebut identifikasi bukti tadi ya. Bahwa telah terjadi tindakan pidana. Nah, dari situ membacakanlah jaksa ini tuntutan.
Yang mana tuntutannya itu adalah sebelum ke mana undang-undang ITE. Ini kita dengarkannya di tuntutannya. Jadi tuntutannya itu ada yang primer, ada yang sekunder. Saya tanyakan dulu di sini biar enak ya. Tuntutan. Nah. Oh, nggak ada ini. Baik, aduh saya lupa lagi videonya yang sebelah mana tadi ya. Aduh, kelewat satu nih. Yang jelas di sini ada tuntutannya. Ah, ini nih, ya, ini nih. Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan pasal-pasal berikut. Ini pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto Undang-Undang Republik Indonesia, junto 2026, junto pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, ini dibacakan oleh ibu ini. Entah siapa namanya ya. Karena dari apa yang dibacakan oleh jaksa yang ini tidak ada tuntutannya. 16. Media sosial YouTube akun ini membacakan Siti Fauzia Tiasuma. Roy Suryo tunjukkan kejanggalan skripsi Jokowi. Rakyat bersuara tanggal 20 April 2025. Link tautan tercantum dalam surat dakwaan. 26. YouTube akun ini menunjukkan 3 pelapor ijazah judul-judul Jokowi saja. bersaksi. Nama terdakwa. Mudah-mudahan ada di sini ya. KRMT Roy Suryo Noto Diprojo DKK. Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Dr. KRMT Roy Suryo Noto Diprojo. Sebentar, ini ada nih dakwaan pertama primer ya, pasal 434 ayat 1 jungto pasal 441 ayat 1 jungto pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia. Nih, ini tidak ada sama sekali Undang-Undang ITE ya. Yang apa namanya yang sampai 8 tahun perbuatan terdakwa ancaman itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 434 ayat 1 jungto pasal 441 ayat 1 jungto pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Baik. Itu jelaskan ya, itu dakwaan primer tuh disebutkan. Dakwaan primernya berhenti sampai situ. Yaitu pasal 434 ayat 1, jungto pasal 441 ayat 1, jungto pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini adalah mengenai fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi tidak ada ITE. Ancaman hukumannya tidak sampai 1 tahun. Kemudian dakwaan subsidiar ini pasal 433 ayat 1, jungto pasal 441 ayat 1, jungto pasal 126 ayat 1, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Ini saya perdengarkan ya. Subsidiarnya nih. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 433 ayat 1, junto pasal 441 ayat 1, junto pasal 126 ayat 1. Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mohon izin selanjutnya akan dilanjutkan. Nah, itu subsidiar tuh ya. Jadi primernya cuman ini pasal nih. Dan ini mengenai apa ya supaya jelas nih. Kita carikan di sini. Nih. Pasal 434 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP mengatur tindak pidana fitnah. Seseorang dipidana karena fitnah jika ia menuduh orang lain melakukan sesuatu dan diberikan kesempatan untuk membuktikannya, tetapi tidak dapat membuktikannya. Dan kita tahu Dr. Tifa tidak diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhannya karena ijazahnya tidak diperlihatkan kepada Dr. Tifa. Ini sudah salah juga dari awal.
Kita ikuti saja dulu ya nih yang didakwakan supaya kita paham. Karena ini akan menjadi modal kita memahami persidangan sampai selesai. Dan tuduhan tersebut bertentangan dengan apa yang diketahuinya. Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Atau denda paling banyak kategori 4. Nah ini tadi sebentar ya. Ini tadi 3 tahun. Waduh. Oke. Ya. Ini 3 tahun. Kemudian pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia. Berarti kan di bawah 5 tahun ya. Di bawah 5 tahun ancamannya itu. Ya, tidak bisa ditahan saat itu. Tidak bisa ditangkap begitu ya. Nah, kemudian ini nih, pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang KUHP mengatur tentang pemberatan penambahan pidana. Pidana yang dijumlahkan dari tindak pidana pencemaran atau fitnah dapat ditambah sebesar 1/3 jika dilakukan melalui sarana tertentu seperti tulisan, gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum. Jadi memang ada tuntutan pemberatan supaya lebih daripada apa yang diancamkan di 3 tahun penjara ini. Kemudian pasal 126 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP mengatur mengenai penerapan pidana denda. Nah, itu sudah ya. Apakah ada ITE di sini? Tidak ada. Nah, pasal 434, 441, 126 ini itu adalah primer. Sekundernya apa? Subsidiarnya, ya. Subsidiarnya ini. Subsidiarinya. Apa isinya ya? Nah, pasal 434, pasal 433 mengatur tindak pidana pencemaran nama baik. Ini penjara maksimal 9 bulan. Baca sendiri ya. Kemudian mengatur, ini sudah tadi, pasal 126 mengatur tentang perbuatan berlanjut. Jadi ada berlanjutnya, itu subsidiarnya. Jadi primernya sudah selesai, subsidiarnya sudah selesai. Maksimal 3 tahun, subsidiarnya 9 bulan, kemudian ada ditambah 1/3, kemudian ditambah 1/3 dari total hukuman pokok. Ini saya maksud ya, si ibu ini nih. Jadi supaya kita jelas dulu ya, ada primernya, ada subsidiarnya. Bahasanya begitu tadi, subsidiar. Ada si ibu ini tiba-tiba membacakan apa? Undang-undang ITE Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nih. Dan berdasarkan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan ancam pidana dalam pasal 32 junto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, junto pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta, 22 Juni 2023. Baik ya. Ini nggak jelas pada akhirnya apakah ini primer atau subsidiar. Yang mana tuh yang nggak jelas? Nih, yang pasal 32 junto pasal 48. Makanya kan dakwaannya juga tidak diberikan kepada, kita kembali kepada yang awal tadi ya, dakwaannya tidak diberikan kepada pengacara, Dr. Tifa. Apa isinya pasal 32 tuh? Ini isinya. Pasal 32 junto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik mengatur sanksi pidana bagi peretasan, pencurian, atau manipulasi data elektronik milik orang lain. Berikut adalah rincian bunyi pasal dan ancaman hukumannya. Pasal 32 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Pasal 48 ayat 1. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 didenda dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau paling banyak 2 miliar rupiah. Ini, coba lihat ya, tindak pidana ini sering digunakan dalam penyalinan atau pemindahan data pribadi, penyalahgunaan sistem elektronik atau peretasan data tanpa izin. Bukan penelitian, ijazah ya, penyalahgunaan sistem elektronik. Gimana ini hacker dan lain sebagainya itu 8 tahun. Ini disusupkan yang mana oleh jaksa-jaksa sebelumnya itu tidak disebutkan, kecuali sama jaksa yang ini nih yang pakai pakai
masker ini nggak tahu siapa namanya. Nah, baik ya, ini modal nih, agak belibet, biarin lah ya. Modal nih, modal kita memahami ke depan. Jadi dakwaannya ya, primer pasal 434 ini sudah ya, 434 bla bla bla. Subsidiarnya pasal 433 ayat 1 bla bla bla. Susupan tadi masuk pasal 32 jungto 48 ayat 1. Ini kemana, primer atau subsidiar? Kenapa ini penting? Karena apabila itu subsidiar ya, tidak bisa. Apabila itu subsidiar. Kenapa? Karena subsidiar itu tidak boleh lebih berat daripada primer. Satu itu. Yang kedua, permasalahannya apabila ini primer, itu tidak sesuai dengan apa yang disebutkan di awal tadi, kronologi. Yang disebutkan ada nama siapa itu yang ngasih tahu sama Jokowi kan. Kemudian yang disebutkan di situ apa? Kan judul-judul dari YouTube yang ada. Itu yang harus dicatat ya. Nanti kita rapihkan lagi pada video selanjutnya tuh. Ini supaya kita paham dulu. Jadi ada susupannya. Jadi jaksa ikut bermain. Kejaksaan ternyata tidak se-innocent yang kita duga ya, minimalnya sampai saat ini. Nah, jadi tidak heran pada akhirnya apabila Dokter Tifa itu merasa keberatan. Ini ada nih, Dokter Tifa bongkar dugaan kejanggalan di sidang kasus ijazah Jokowi. Jaksa sembunyikan berkas. Nih saksikan ya. Jaksa seakan-akan ingin menyembunyikan berkas perkara, berita acara pemeriksaan. Mereka nekat ngeyel, tidak mau memberikan BAP kepada kami. Padahal itu secara undang-undang itu penting sekali. Nah, seperti di awal tadi kita saksikan, sempat terjadi perdebatan antara hakim, JPU dan kami. Kami keberatan tidak diberikan berkas secara lengkap. Bagaimana kami bisa melihat perkara ini secara komprehensif? Betul. Oleh sebab itu kami tadi sempat menyatakan bahwa ketentuan dari KUHAP ya, khususnya KUHAP lama dan sebagainya, karena sebagian masih menggunakan KUHAP lama. Dalam KUHAP lama itu yang dimaksud pelimpahan itu termasuk berita acara pemeriksaan. Itu harus diberikan secara lengkap. Baik. Tetapi baik ya. Ini saya rasa saya sudah cukup untuk video ini. Nanti ini akan kita bikinkan video yang lain. Recap sajalah ya supaya tidak supaya kita punya modal dulu nih. Jadi urutannya, kejaksaan tidak memberikan berkas kepada pengacara. Itu fakta. Kemudian kejaksaan membacakan kronologi. Tidak ada satupun dari kronologi awal itu yang mengarah kepada Undang-Undang ITE. Tidak ada. Itu hanya membacakan judul-judul yang ada di YouTube yang membuat Jokowi sakit hati sampai membuat konferensi pers. UGM kemudian ngomong. Setelah itu baru kemudian Jokowi melaporkan. Tanggal pelaporan tidak disebutkan tuh oleh kejaksaan. Nah, pada dakwaan ada dakwaan yang selaras dengan kronologi, yaitu mengenai pencemaran nama baik. Maksimal tuntutannya 3 tahun. Dengan subsidiar ada 9 bulan. Dengan subsidiar yang lain ada sepertiga. Tiba-tiba si jaksa yang pakai masker tadi mengatakan Undang-Undang ITE dengan ancaman 8 tahun. Ini yang edan. Ya, saya belum melihat hakim bagaimana. Hakimnya masih belum cermat ini, masih pelangap-longo ya. Demikian, harusnya tegas, marahin itu jaksa. Gimana sih hakim? Kita sampai sini dulu ya. Termul mudah-mudahan segera binasa. Untuk Anda yang bukan termul, kita saksikan ini insya Allah akan agak lama ya. Wallahu taala alam bisawab. Semoga lancar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.